Halo sahabatku, sahabat Opaham yang saya banggakan, senang bertemu dengan kalian dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Di sesi pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang irisan kerucut, khususnya tentang latus rectum dan eksentrisitas dari hiperbola. Bagi sahabat Opaham yang baru bergabung, sebelum kita lanjutkan jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baik, mari kita mulai. Latus rectum dan eksentrisitas pada hiperbola. Coba kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah gambar hiperbola horizontal dengan persamaan x kuadrat per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini yang dimaksud dengan latus rectum adalah garis yang ditarik tegak lurus memotong hiperbola dan tegak lurus kepada fokus. Berarti dalam hal ini yang memotong hiperbola adalah di T1 dan T2 dan memotong fokus di sini dan membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu utama atau sumbu melintangnya ini. Sehingga sekarang T1 T2 itu tegak lurus dengan V1 V2. Sehingga yang dimaksud dengan latus rectum adalah T1 T2 atau yang dari sini ke sini ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan panjang latus rectumnya? Nah, coba kita perhatikan. Untuk mencari panjang latus rectum tersebut, pertama kita cari dulu persamaan T1, T2, persamaan garisnya atau persamaan garis ini. Maka tentu persamaan garis ini adalah X sama dengan min C atau persamaan garis ini X sama dengan C. Selanjutnya X sama dengan C nanti kita substitusikan ke persamaan hiperbola ini. Nah, coba kita lihat persamaan hiperbolanya adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ganti X-nya sama dengan C atau min C. Karena ini kuadrat, sama saja C atau min C. Sehingga setelah kita ganti, kita dapatlah C kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat. Selanjutnya, C kuadrat per A kuadrat, ini pindahin ke kiri menjadi min 1, ini pindahin ke kanan menjadi positif. Sehingga bentuk ini menjadi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan C kuadrat per A kuadrat dikurang 1. Selanjutnya, nah ini kita jadikan ke A kuadrat per A kuadrat ya, supaya penyebutnya sama. Sehingga ini menjadi C kuadrat per A kuadrat dikurang A kuadrat per A kuadrat. C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi A kuadrat karena penyebutnya sudah sama. Selanjutnya, dari persamaan hiperbola ini, kita sudah tentukan jika nilai B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Atau dengan kata lain, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka kalau kita ganti B kuadratnya, maka kita perolehlah C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, selanjutnya, C kuadrat dikurang A kuadrat ini kan sama dengan B kuadrat. Maka persamaan ini berubah menjadi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Karena C kuadrat kurang A kuadrat, kita ganti B kuadrat. Karena B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Lalu ini kita kali silang. Ini ke sini menjadi B pangkat 4 dibagi B pangkat 2. Terus kita akari ya. B pangkat 4 akarnya B pangkat 2. A kuadrat akarnya A. Ini plus min karena nilai dari bilangan di bawah tanda akar adalah plus min. Selanjutnya, sehingga sahabat paham dengan ditemukannya I, yaitu plus min B kuadrat per A, koordinat T1 dan T2 dapat ditentukan. Nah, di sini T1-nya menjadi sama dengan min C, B kuadrat per A, ambil yang positifnya karena di atas sumbu X, yang T2-nya adalah min C, ambil yang negatif, min B kuadrat per A. Maka koordinatnya adalah ini. Nah, selanjutnya, panjang latus rectum T1, T2 dapat kita hitung dengan menggunakan formula jarak, yaitu akar pangkat 2 dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, kita masukkan ke sini ya. X2 berarti min C, min C ya, kuadrat ya. Min plus berarti min C plus C sama dengan 0, sehingga hasilnya ini sama dengan 0. Terus Y2 berarti min B kuadrat per A dikurang B kuadrat per A. Maka ini min jadi min 2 B kuadrat per A.
kuadrat ya, karena tadi hasilnya ini 0. Maka sekarang kita kuadratkan yang dalam kurung, maka tanda minnya menjadi plus. Sehingga 2B kuadrat per A dalam kurung kuadrat dapat keluar karena ini pangkat 2 ya, maka hasilnya menjadi 2B kuadrat per A. Sehingga panjang latus rektumnya adalah T1, T2 sama dengan 2B kuadrat per A. Nah, selanjutnya kita simpulkan, karena ini modelnya ada 2, untuk hiperbola yang horizontal, maka panjang latus rektumnya adalah T1, T2, yaitu 2B kuadrat per A. Untuk hiperbola yang vertikal, yaitu yang persamaannya Y kuadrat per B kuadrat dikurang X kuadrat per A kuadrat, maka panjang latus rektumnya adalah 2A kuadrat per D. Selanjutnya kita akan masuk ke eksentrisitas, yaitu perbandingan antara OF1 dengan OV1. Ini O, di sini itu pusatnya O ya, di P ini OF1 banding dengan OV1. OF1 berarti panjangnya ini adalah C, panjang yang ini adalah A. Maka eksentrisitasnya dapat kita hitung untuk hiperbola yang horizontal, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, eksentrisitasnya adalah C per A. Nah, selanjutnya, kalau kita menggunakan rumus ini, maka C sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat per A, ya. A-nya ini masuk ke dalam akar menjadi kuadrat, sehingga A kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 ditambah B kuadrat per A kuadrat. Maka E dapat juga kita cari dengan rumus akar pangkat 2 dari 1 tambah B kuadrat per A kuadrat. Nah, cara penggunaannya, jika yang diketahui nilai C dan A, maka kita gunakan ini. Jika yang diketahui B dan A, maka kita gunakan rumus ini. Nah, dengan cara yang sama, untuk parabola vertikal dengan persamaan Y kuadrat per B kuadrat dikurang X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka eksentrisitasnya adalah C per B, atau dengan menggunakan E sama dengan tadi C adalah akar pangkat 2 dari A kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat dibagi B. B-nya ini masuk ke akar jadi kuadrat ya. Maka A kuadrat per B kuadrat, yang ini B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga ini analog atau sama dengan 1 tambah A kuadrat per B kuadrat. Sehingga untuk mencari eksentrisitas hiperbola vertikal, jika yang diketahui C dan B, maka pakai rumus ini. Jika yang diketahui A dan B, pakai rumus yang ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, sahabat yang paham, sekarang kita simpulkan. Perhatikan, kalau kita hitung nilai E-nya itu cenderung selalu lebih besar dari 1. Nah, dalam keadaan tertentu, jika E-nya mendekati 1, berarti mendekati 1 tadinya dia misalnya 2, 3, 2,5 dan seterusnya. Ini mendekati 1, berarti 1,1, 1,2, 1,01 dan seterusnya ya. Maka ini hiperbolanya relatif akan terbuka lebih sempit. Maka parabolanya ini terbukanya lebih sempit ini. Jadi begini, atau dengan kata lain jaraknya ini menjadi lebih pendek ya. Ini jaraknya ini menjadi lebih pendek sehingga ini menjadi seperti ini ya. Nah, jika E-nya menjauhi 1, misalnya 1,5, menjauhi lagi, misalnya 2, 3, dan seterusnya, maka hiperbolanya itu relatif terbuka lebih lebar. Maka jaraknya ini ke sini semakin besar. Misalnya ini makin terbuka lebih lebar. Menjadi begini, demikian juga di sini ya, menjadi lebar begini ya. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang latus rektum dan eksentrisitas pada hiperbola. Baik sahabatku, supaya lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, diketahui hiperbola dengan titik fokus min 5,0, 5,0 dan panjang latus rektumnya sama dengan 4,5. Tentukanlah persamaan hiperbolanya. Mari kita jawab. Langkah pertama, kita tentukan dulu apakah ini mempunyai pusat 0,0. Caranya adalah jumlahkan absis dari fokusnya bagi 2 dan ordinat dari fokusnya bagi 2. Karena titik pusat itu pasti berada di tengah-tengah antara kedua fokus ya. Maka sekarang min 5 tambah 5, 0 bagi 2, 0 ya, ini ya. Terus ordinatnya 0 tambah 0 sama dengan 0 bagi 2, berarti 0 bagi 2 sama dengan 0. Sehingga pusatnya adalah di 0,0. Selanjutnya fokusnya adalah min C,0 atau C,0. Berarti kalau min C,0 dengan C,0,
ini min 5,0 dan 5,0, maka ini adalah hiperbola horizontal ya. Selanjutnya ini min 5,0, 5,0, maka dengan demikian C-nya sama dengan 5. Maka kita dapatkanlah C sama dengan 5. Selanjutnya, panjang latus rektum karena ini adalah hiperbola horizontal, maka rumusnya 2B kuadrat per A. Sama dengan 4,5 ya. Maka 2B kuadrat per A sama dengan 4,5 ini kita rubah pecahan biasa menjadi 2 kali 4 tambah 1, 9 per 2. Nah, seterusnya A kali 9, 9A, 2 kali 2, 4. Maka kita dapatkanlah B kuadrat sama dengan 9 per 4A. Selanjutnya untuk rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ini adalah rumus untuk mencari C dalam hiperbola horizontal ya. Nah, di sini C-nya 5, berarti 5 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadratnya sama dengan 9 per 4A. Lalu ini kita kali 4. Ini kita kali 4, 25 kali 4, 100. Ini kali 4 menjadi 9A, ini kali 4 menjadi 4A kuadrat. Maka kita dapatlah sekarang 100 sama dengan 4A kuadrat tambah 9A. Ini kita pindahkan ke kiri menjadi min. Sehingga 4A kuadrat tambah 9A kurang 100 sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan ya. Faktornya ini adalah 4A tambah 25 dikali A kurang 4. Nah, dari sini A-nya sama dengan min 25 per 4. Dari sini A-nya sama dengan 4. Karena A selalu bernilai positif, maka ini tidak berlaku. Maka kita pakailah A-nya sama dengan 4. Selanjutnya, untuk A sama dengan 4, maka nilai B dapat kita hitung ya. Karena B kuadrat sama dengan 9 per 4A. Maka 9 per 4 kali A, ya, A-nya 4. Berarti 9 per 4 kali 4 ini ke sini habis, maka ini sama dengan 9. Maka B kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya, persamaan hiperbola yang horizontal adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. A kuadratnya berarti ini A kuadrat sama dengan 16, 4 kuadrat, B kuadratnya sama dengan 9. Sehingga dari sini kita dapatkanlah persamaan hiperbola ini adalah X kuadrat per 16 dikurang Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Semoga sahabatku bisa memahami contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Diketahui hiperbola dengan pusat 0,0, titik puncak min 3,0 dan 3,0 dengan eksentrisitas sama dengan 3. Tentukanlah panjang sumbu sekawan. Mari kita jawab. Puncak ya, perhatikan puncak untuk hiperbolanya adalah min 3,0 atau 3,0. Berarti ini karena puncaknya di min 3,0 dan 3,0, maka ini jenisnya adalah jenis hiperbola horizontal. Sehingga V1-nya min A,0, puncak kedua atau V2 sama dengan A,0, min 3,0, min 3,0, maka kita dapatkanlah dari sini A-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya eksentrisitasnya atau E sama dengan C per A. Diketahui A-nya sama dengan 3, kita masukkan ke sini, maka kita dapatlah 3 sama dengan C per A. Atau dengan kata lain, C-nya sama dengan 3A. Selanjutnya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya sama dengan 3A. Kita masukkan, A-nya sama dengan 3. Kita masukkan di sini, A-nya sama dengan 3 berarti 3 kuadrat. C-nya sama dengan 3A berarti 3A kuadrat. A-nya tadi di sini adalah 3, berarti yang ini menjadi 3 kali 3 kuadrat. Selanjutnya kita hitung 3 kali 3 kuadrat ya, sama dengan 81, ini 9 pangkat 2, 81, ini 9. 9-nya ini pindahin ke kiri, jadi 81 kurang 9 sama dengan 72. Maka B kuadrat sama dengan 72. B sama dengan akar 72. 72 itu kan 36 kali 2, berarti akar 36 sama dengan 6. Maka B sama dengan 6 akar 2. Nah, selanjutnya, ingat panjang sumbu sekawan untuk hiperbola mendatar atau horizontal adalah S1, S2 panjangnya sama dengan 2 kali B. Nah, di sini B-nya sama dengan 6 akar 2, maka kita dapatkanlah 2 kali 6 akar 2. Selanjutnya kita hitung 2 kali 6 sama dengan 12. Maka kita dapatkanlah
panjang sumbu sekawannya adalah 12 akar 2. Demikianlah semua penjelasan saya tentang latus rectum dan eksentrisitas. Semoga sahabatku bisa memahami dengan baik, dan jangan lupa bagikan ke sahabat kita yang lain. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.